Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Jadi sore ini saya ditugaskan oleh Pak Ustadz Reddy Bintarto untuk mengisi acara hari ini. Ya. Materinya tentang apa saja pokoknya yang sekiranya bisa insya Allah memberi manfaat kepada adik-adik semua, atau mungkin juga adik-adik bapak ibu atau saya juga ya. Jadi intinya di sini kita tidak saling menggurui, tapi kita belajar bersama ya. Kita ini kan dalam rangka tolabul ilmi, ini kan menuntut ilmu bareng-bareng ya. Ini untuk mulai sekarang saya mencoba membawa sedikit ya. Ini kan kalian sudah lama ini berkutat dengan buku ajar, dengan tugas-tugas, rumus, angka-angka kan gitu ya. Sekarang kita refreshing sedikit, kita memberi menuntut ilmu sedikit ya. Jadi yang nanti akan kita bahas di sini kitab judulnya Lubabul Hadis. Ini ditulis oleh Jalaluddin Asyuyuti, atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin Al-Misri Asyuyuti ya. Karena dia dinamakan Asyuyuti karena dia hidup di daerah Syuyut, di daerah Mesir, Kairo sana sekitar abad 15. Jadi kalau ulama-ulama dulu kan nama belakangnya itu adalah nama dari mana beliau lahir, dari mana beliau tinggal. Jadi karena ini tinggal di daerah Syuyut, jadi dinamakan Asyuyuti, yang dikenal dengan Jalaluddin Asyuyuti. Jadi kitab-kitab ini berisi sekumpulan hadis ya. Jalaluddin Asyuyuti menyampaikan bahwa hadis-hadis ini insya Allah sahih, meskipun ada beberapa yang masih maudhu atau mungkin dhaif ya menurut beberapa orang. Jalaluddin Asyuyuti ini Kamaluddin Asyuyuti, beliau menyampaikan memang di dalam kitab ini tidak dicantumkan sanad hadisnya. Sama seperti kalau kalian membaca hadisnya Bukhari ya, terus jadi itu kan dijelaskan syaratnya dari mana, dari siapa kan gitu ya. Jadi misalkan dari Pak Reddy, terus dari siapa gitu ya. Jadi kalau ini langsung disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung Rasulullah berkata kepada siapa, pada si fulan, langsung di situ ya. Ya, beliau menjelaskan itu. Kenapa? Pertimbangannya adalah karena supaya tidak terlalu tebal bukunya, tidak terlalu panjang, dan intinya bisa tersampaikan. Jadi di situ pesannya yang tertulis di kitab Lubabul Hadis itu seperti itu. Ya, mungkin kita sedikit memperkenalkan. Jadi kalau dibaca kitab itu yang pertama dilihat sama kayak kalian baca buku ya. Di awal kan dijelaskan, ini dilihat resumenya, prakatanya seperti apa, penjelasannya bagaimana. Jadi di sini juga sama. Ini Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan bahwa kalau kita baca di sini ya, ini kan kalau dimulai dari awal ini agak cukup panjang ya. Saya langsung aja skip. Jadi beliau menjelaskan bahwa waktu yang nyeliake sapa wonge, ini enggak ada ya. Jadi ini bahasa Jawa lan nyeliake sapa wonge, ini maksudnya beliau menggambarkan kitab ini apa? Arba'ina ing 40 tentang apa? Baban. 40 apa nih bab. Jadi dibagi menjadi 40 bab. Jadi di sini. Jadi kalau baca kitab, jadi kalau ini mungkin kalian ada yang pernah mondok ya. Mungkin ada 1, 2 mungkin ada, atau mungkin dulu pernah
pernah. Jadi kalau kitab-kitab yang ada di pondok ini termasuk kitab dasar ya. Jadi ada beberapa kitab dasar yang di pondok ini, Lubabul Hadis, terus nanti ada Safinatun Najah, terus apa namanya Bidayatul Bidayah, Ta'limut Ta'alim, itu kitab-kitab dasar ya. Isinya hampir sama di sini ya. Nah, jadi di sini tadi apa? Dibagi menjadi arba'ina baban. Jadi dibagi menjadi 40 bab. Kulli babin ing dalam saben-saben bab. Jadi tiap-tiap bab itu apa? Asyaratu ahadits. Jadi dalam bab itu terdiri dari 10 hadis. Jadi dalam buku ini tercantum ada berapa? Masing-masing bab ada 10 dan ada 40 bab. Jadi ada 400 hadis. Jadi kalau dari baca buku ini saja sudah ada 400 hadis. Ya, ini tadi saya disuruh sama takmir untuk membacakan semuanya. Ya, nanti nggak tahu nih selesai sampai jam berapa ya. Mungkin pas UTS baru selesai. Ya. Oke. Jadi jangan khawatir nanti ini nanti kalian bisa membaca isinya. Nanti di sini bisa baca. Kalau yang bisa baca Arab Pekon. Jadi di sini adalah asli kitabnya, terus yang miring-miring itu artinya di situ ya. Tapi di sini saya tadi nyari ternyata sudah ada tentang terjemahannya sudah ada. Nanti kita bahas satu persatu nanti di sini ya. Oke. Ini untuk adab kita mempelajari sebuah kitab ya. Itu kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, karena melalui semoga ini bisa menjadi syafaat bagi kita nanti ke depannya. Ya. Yang kedua, kita hadiahkan juga Fatihah kepada para alim ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, atau mungkin keluarga-keluarga kita, baik yang masih sugeng, masih sehat, atau yang sudah mendahului. Dan wabil khusus kita hadiahkan Fatihah kepada Jalaluddin Asyuyuti sebagai penulis atau pengarang buku ini ya. Kita mulai Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke. Terima kasih. Kita langsung aja di sini. Nah, ini daftar isinya sudah langsung kelihatan semua ini. Ada 20, ada 40 bab nanti di sini ya. Kita langsung memulai saja. Tadi mungkin saya tidak perlu menjelaskan rinci pengantar di awalnya. Tadi sekilas di awal, memang beliau Jalaluddin Asyuyuti tidak mencantumkan sanad-sanad hadisnya. Jadi sore ini kita bahas tentang al-babul awal atau bab pertama, bab ingkang dihin, atau yang pertama, bab kang awal. Ini kita bahas. Babnya tentang apa? Fi fadilah iku netepi ing dalem ngersake fadilah ilmu kawitane ilmu. Jadi ini tentang keutamaan ilmu wa ulama'i lan para ulama. Jadi bab pertama ini membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nah, nanti kita bahas. Oke. Jadi ingat satu bab ada berapa tadi? Ada berapa hadis? 10 ya. Jadi kita ada 10 hadis. Kenapa kok diawali dari sini? Ya kebetulan sekali bab pertama tentang fadilah menuntut ilmu, keutamaan ilmu dan menghargai alim ulama. Ya, kebetulan ini kalian semuanya adalah sedang berusaha menuntut ilmu semuanya di sini ya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih fadilahnya orang menuntut ilmu, barokahnya kayak gimana sih ya. Jadi kalian harus lebih semangat lagi karena ini sudah dicantumkan. Oke. Kita mulai dari bab pertama. Loh, kok kedip ya? Oke, kayaknya ini saya. Sebentar. Oke, sampun. Oke.
Yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Oke, ini ada terjemahan, nanti kalian bisa baca terjemahan. Nanti kita baca satu persatu. Oke ya. Jadi di sini disebutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau ngendikan Ibnu Mas'ud maring Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi. Jadi beliau itu sahabat Nabi yang sepanjang hidupnya itu mendampingi Rasulullah terus, ya. Ibnu Mas'ud itu mendampingi terus sehingga beliau bisa tahu sejarahnya Rasulullah itu kayak gimana, kehidupan pribadinya seperti apa, kesehariannya bagaimana. Itu Ibnu Mas'ud itu bisa tahu kehidupan kesehariannya Nabi Muhammad, ya. Jadi beliau dikenal sangat tawadhu kepada Rasulullah. Oke. Rasulullah ngendika bagaimana? Ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh ira. Jadi duduknya kalian saatan ing dalam sesaat. Jadi pada saat, jadi kalian duduk sesaat, ya. Duduk kalian sesaat fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu. Jadi ketika kalian duduk sesaat dalam sebuah majelis ilmu, ya duduk sesaat saja, la tamassu hale ora demek sira kolaman ing kolam lan wala taktubu lan ora nulis sira harfan ing siji harfat ing siji huruf iku khairun luweh becik laka min il firaqobah. Jadi lebih bagus dari tinimbang apa ini merdekano sewu budak. Jadi duduknya kalian sesaat di majelis ilmu meskipun tanpa megang pulpen, tanpa mencatat, tanpa menulis, mek lungguh tok ngrungokno itu lebih bagus daripada merdekano 1000 budak. Tapi zaman sekarang kan sudah nggak ada budak, ya, sudah nggak ada perbudakan. Intinya menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu fadilahnya besar sekali. Jadi kalian itu menuntut ilmu itu barokahnya besar sekali dan itu sangat diutamakan di sini, ya. Oke. Wanadharuka utawi oleh ira ningali marang apa? Ila marang wajhi raine al ulamai wong alim iku khairun luwih becik laka min alfi farosin, luwih becik tinimbang tinimbang sedekah 1000 jaran, tinimbang jaran sanatin tasaddaqta kang gawe sedekah biha kelawan alfi faras fi sabilillah ing dalam fi sabilillah. Jadi lebih bagus kalian menuntut ilmu daripada menyedekahkan 1 ekor kuda, menyedekahkan kuda untuk fisabilillah, untuk perjuangan Islam. Jadi lebih bagus kalian menuntut ilmu daripada kalian bersedekah menggunakan kuda, ya. Terus wasalamuka utawi ucapane salam ira ing atase wong alim alal alimi ing atase wong kang alim iku khairun luwih becik luwih bagus laka keduwe sira min ibadati tinimbang ibadah alfi sanatin 1000 tahun. Jadi kalau kalian menuntut ilmu memandang gurunya langsung itu lebih bagus daripada kalian ibadah 1000 tahun. Jadi kalau kita ngejar Lailatul Qadar kan memang ya 1000. Jadi kenapa kok 1000? Mungkin ada yang tahu kenapa kok 1000 sih?
Jadi orang Arab itu mengatakan sesuatu itu dengan tak terhingga, itu katanya adalah 1000. Makanya min alfi syahrin, 1000 bulan. Ya, ini min alfi sanatin, 1000 tahun. Kenapa? Menggambarkan 1000 itu sesuatu yang tak terhingga, sesuatu yang lebih banyak sekali. Makanya ada di Irak itu terkenal ada kota 1001 malam. Ya, 1001 malam. Kenapa kok 1001 malam? 1000 itu sudah tak terhingga, plus 1 itu sudah lebih dari tak terhingga. More than apa itu misalnya? More than much ya, more than much ya, more than numerous. Jadi numerous itu kan sudah terlalu banyak, sangat banyak, nggak terhitung. Ini lebih 1. Jadi itu luar biasa bagusnya. Makanya 1001 itu. Karena orang Arab itu dulu menggambarkan dengan 1000. Makanya apa namanya Lailatul Qadar itu kan min alfi syahrin, 1000 bulan. Itu maksimal ya. Oke. Oh ini mati. Sebentar. Nah, ini masuk di sini. Jadi jadi menuntut ilmu tadi ya, fadilahnya ternyata jauh lebih bagus daripada bersedekah di untuk fisabilillah, sama lebih bagus dari ini apa namanya beribadah 1000 tahun. Oke. Ini hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua ini ya. Oke. Jadi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi lan ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faqihu wong kang alim, wong kang alim apa itu? Wong kang alim fikih. Jadi wong kang alim fikih wahidun kang apa iki? Kang suci, mutaraun kang ahli wirai, asyaddu ala syaitani iku luweh abot ing atase sapa asyaitani setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Oke. Mujtahidin kang nemen-nemeni jahilin tur kang bodoh wariin tur kang wirai. Jadi ini menggambarkan apa? Jadi orang alim. Jadi kalau nanti kalian menuntut ilmu, jadi orang alim, orang pintar itu fadilahnya jauh lebih mulia daripada orang yang bodoh tapi rajin sekali ibadah. Ya. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang bodoh tapi dia rajin sekali ibadah. Ya. Jadi sampai ada satu kisah mungkin sering dengar ya, ini di kitab Muta'alim. Jadi ada salah satu wali, beliau dikasih karomah sama Allah bisa melihat setan di situ ya, bisa setan sama jin. Pada di suatu masjid dia melihat ada setan itu ragu-ragu mau masuk masjid enggak, ke depan enggak. Terus ditakoni sama dia, apa kowe ini ngono kan gitu ya. Nah, dia bilang itu. Terus ternyata setannya bilang, saya tuh mau masuk ke masjid, ada orang sholat, saya mau goda. Tapi begitu masuk di pojokan ada orang tidur, saya takut nggak jadi masuk. Jadi kan aneh, kenapa sama orang sholat kok dia mau goda, sama orang tidur dia takut. Nah, ternyata beliau bilang, setannya tuh bilang yang sholat itu orang bodoh, sedangkan yang tidur adalah orang alim. Saya takut nanti kalau saya masuk, saya mengganggu orang sholat itu, terus yang orang alimnya bangun, dia membetulkan orang sholat itu, orang sholat yang sholatnya salah itu. Nah itu nanti sia-sia nanti tugas saya. Ya, nanti saya lapor ke bos saya percuma nanti. Saya tugasnya menggoda orang sholat, ternyata kok malah orang sholatnya malah dibetulin sholatnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa fadilahnya menuntut ilmu itu besar sekali, ya.
Jadi ini ada pengalaman. Jadi ini kalian harus ada balancing ya. Karena saya yakin kalian itu kalau dalam ilmu teknik itu luar biasa, harus diimbangi dengan ilmu agamanya, harus paham ya. Jadi ini kisah nyata real. Jadi saya pada waktu itu ada seminar ya, ada seminar terus sama teman saya, bukan dari kampus ini ya, kampus lain. Itu dia habis sholat, waktu itu nunggu mau sholat, habis zuhur mau sholat, nunggu sholat asar. Ayo makan dulu yuk mas, lapar aku, makan dulu. Bilang enggak aku enggak makan, nanti aku soalnya mau sholat, nanti wuduku batal. Ini menunjukkan apa? Beliau enggak paham syarat sahnya wudhu itu apa, yang membatalkan wudhu itu apa ya. Jadi memang dia mau beribadah menjaga wudhu, tapi kan ya makan itu kan tidak membatalkan wudhu. Perkara-perkara membatalkan wudhu itu apa ya, jadi harus paham. Sama kalau mungkin kalian pernah lihat ya, ada orang yang saling khusyuknya sampai habis sholat asar, sholat sunnah, habis sholat subuh, sholat sunnah lagi, supaya pahalanya berlipat ganda. Padahal itu kan nggak boleh ya. Ada waktu-waktu yang kita boleh sholat, bahkan bagus. Ada waktu-waktu yang memang nggak boleh malah untuk sholat sunnah ya. Jadi ini fadilahnya menuntut ilmu di sini ya. Oke, lanjut ke ini. Ini kalau kayaknya kalau pas adzan kita belum selesai satu bab, saya mohon ngapura di sini ya. Oke. Jadi kali ini kita sama sekali tidak lihat backgroundnya teknik ya. Ini kita semua teknik, jadi saya kalau ngomong teknik mungkin sudah basi ya. Kalian sudah familiar sekali kalau ngomong sama teknik. Makanya kita bahas sesuatu yang mungkin hampir nggak pernah disinggung di teknik di kampus ya. Oke, kita masuk yang bab ketiga. Bab ketiga. Apa namanya? Hadis ketiga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi, utawi utamane wong alim ing atase wong kang ahli ibadah. Kafadlil qamari, iku kaya utamane Ramadan rembulan, qamari ya, bulan Lailatul Badri ing dalem ing dalem wengine tanggal purnama. Jadi ibaratnya orang alim sama ahli ibadah itu seperti rembulan di bulan purnama, perbandingannya dengan alal kawakibi ing atase pira-pira lentang. Jadi apa? Orang alim, orang yang berilmu itu cahayanya itu ibaratnya seperti kayak di langit. Kalau pas malam bulan purnama, mungkin kalian bisa tahu ya, bulan purnama itu yang bikin terang itu apa? Bulan, pasti kan? Kalau lampu kan ini ya buatan ya. Pokoknya kalau kita lihat langit, yang bikin terang adalah bulan. Lentang itu banyak bertebaran, tapi itu nggak bikin terang ya. Kalau kalian pergi ke, mungkin ada yang pernah survei di daerah pedalaman, misalkan di Papua atau mungkin di NTT itu di Flores atau di daerah pokoknya yang jauh dari kota, itu kalau lihat ke atas itu bagus sekali, lentang, bintang ke bintang, Milky Way, tapi jalannya tetap gelap, nggak kelihatan, tapi langitnya bagus karena banyak sekali bintang. Tapi ketika ada bulan purnama, baru semuanya bisa kelihatan terang. Jadi di sini disampaikan perbandingan orang berilmu itu seperti adanya bulan purnama sama ini bintang ke bintang di situ. Jadi buahnya orang ahli ibadah tapi nggak berilmu ya sama kayak bintang, dia nggak bisa nerangi. Satu saja orang ahli ibadah, orang berilmu itu bisa menerangi ya. Jadi jauh lebih terang daripada sekedar bintang ke bintang tadi itu. Jadi kalian di sini ada kesempatan menuntut ilmu, jadi harus dioptimalkan supaya apa? Supaya bisa jadi bulan purnama ya. Tapi tetap harus tahu adab menuntut ilmu ya. Adab menuntut ilmu itu apa sih ya? Adab menuntut ilmu itu kalau menurut Imam Syafi'i, jadi menuntut ilmu itu seperti kita mencari atau memburu seekor rusa ya.
memburu seekor rusa. Nah, terus ketika si kita sudah dapat seekor rusa itu, harusnya biasanya diapakan? Diikat. Nah, makanya ikatlah ilmu dengan menulis. Makanya kalau menuntut ilmu itu ada baiknya harus dicatat, ditulis. Nah, jadi itu adalah salah satu adab menuntut ilmu, gitu ya. Tuh, terus supaya tidak gampang hilang, gitu ya. Tuh, adab menuntut ilmu itu ditulis. Oke. Sampai mana tadi? Ini ya, sampai bintang ke bintang ini ya. Oke, kita masuk ke ini apa? Yang keempat ya. Kita masuk ke apa? Hadis yang keempat. Oke. Hadis yang keempat nih. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man intaqala yata'allamu sapa wonge iku pindah ing man ing sapa wonge hale yata'allamu belajare orang itu ing siji ilmu maka dene sepura hufira lahu maka dene sepura sapa wong iman sapa orang yang menuntut ilmu tadi lahu qabla ayyakhtwa. Oh ini qabla ayyakhtwa. Nah, ing dalam sedurunge apa iki? Dalam sedurunge pergi nggak kelihatan. Maaf nggak kelihatan tadi artinya. Oh ini ing dalam sedurunge apa iki ya pokoknya ing dalam sedurunge ini nggak kelihatan, mohon maaf. Ing dalam sedurunge wong kang man, jadi apa ini melangkah ya, kalau di sini artinya melangkah. Jadi orang kalau menuntut ilmu itu akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Namun dengan catatan tadi ya, kita melihat adab menuntut ilmu itu apa sih? Diawali dengan niat. Nah, jadi kalau memang kalian misalkan berangkat ke kampus, berangkat kuliah atau berangkat ke sini tadi, niatnya itu memang mau menuntut ilmu, mau belajar, mau mengaji, itu ketika melangkah keluar rumah itu dosanya sudah di ngapura, sudah dimaafkan. Tapi kalau niatnya itu janjian sama temennya atau ngeceng ya, ngeceng bahasa sekarang nggak denger ya, ngeceng atau mungkin cari takjilan atau mungkin mau ngabuburit. Nah, jadi niatnya itu harus dibenahi dulu. Niatnya apa? Niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Sama juga kalau besok kalian mau berangkat kuliah dari rumah itu sudah diawali niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jadi bukan terus niat menuntut ilmu supaya nanti dapat bisa mengerjakan UTS, dapat nilai yang bagus, nanti bisa lulus. Nah itu nanti ya tujuan itu saja yang selesai. Tapi kalau niat karena Allah Ta'ala, dosanya di ngapura, bisa dapat barokah dari Allah, dapat pahala, dan bisa lulus juga, insya Allah ilmunya bisa bermanfaat. Ya, jadi mulai sekarang juga ketika kita menuntut ilmu dibenahi dari awal. Kita berangkat, saya nawaitu mau berangkat kuliah menuntut ilmu karena Allah Ta'ala ya, supaya kita bisa dapat semuanya ya. Oke, lanjut. Ini hadis yang kelima. Hadis kelima ini. Oke, hadis kelima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke. Akrimul ulama'a becik mulyakno sira
mulyakno sira kabeh ing wong-wong alim, fa innahum moko setuhune ulama indallah mung apa iki mungguh Allah taala karoma ing iku wong kang mulya mukramun tur den mulyakaken kabeh. Jadi di sini orang-orang yang memuliakan. Jadi kita nggak cuman menuntut ilmu, tapi sebaiknya juga memuliakan para ulama, guru-guru kita. Ya, jadi alim ulama. Ya. Jadi memuliakan ulama itu juga sangat dianjurkan sama Rasulullah. Karena apa? Karena al ulama'i warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau sekarang kita lihat di sosial media ini kan sering ya. Jadi kalau misalkan ada seorang mungkin alim atau seorang alim itu berpendapat sesuatu, terus netizen itu nggak setuju, itu kan kata-katanya kan langsung ini, wah ini bid'ah ini kafir ini syiah kan gitu ya. Jadi langsung mencela ya. Jadi itu bukan sifat-sifatnya orang muslim. Orang muslim itu nggak seperti itu. Apalagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu apa? Tabayun. Kalau memang nggak setuju ya tinggal disampaikan, Ustaz atau Kiai, kok ngendikannya jenengan kurang pas. Apa nggak sebaiknya begini? Kalau nanti beda juga nggak apa-apa. Kalau nggak direspon. Tapi kalau menyerang, nah itu wes sing diserang kiai berilmu, orang alim, sing nyerang gak duwe ilmu, ngomongannya kasar maneh ya. Nah, itu alasannya saya kan mau mengoreksi, itu bukan mengoreksi, itu menghina, gitu ya. Kenapa? Itu bukan menghina kiainya, tapi menghina dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu nggak punya adab. Ya, jadi kalau kalian sebagai orang yang berilmu, kalau berhadapan sama orang alim, harusnya itu memuliakan, ada adabnya. Kalau memang beda pendapat, ya sudah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Lebih baik diem, nanti klarifikasi, ya. Habis waktunya gitu. Habis ini nanti mungkin doa sekalian ya. Udah. Ya. Biasa. 17.36 nanti 2.26 udah selesai, jadi kurang 3 menit setelah itu doa, terus langsung nanti persiapan buka. Oke. Ya. Sip. Oke, ini sudah 5. Kita karena nggak sampai satu bab ya, jadi satu hadis lagi kita baca di sini ya. Satu hadis lagi, hadis yang ke-6 sampai tanda. Maqala Rasulullah man tadara ila wajhil alimi nadaratan. Sapa wonge iku ningali man marang raine wong alim kelawan sak tinggalan fafariha biha moko nulih bunga sapa man kelawan nadrah. Baik, sampai mana ini tadi? Khalaqallahu ta'ala moko dawe moko dadekake sapa Allah taala saking min tilkan nadharah saking mungkune sak tinggalan malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kang nyuwunake ngapura sapa malaikat keduwe wong tumeka marang dene kiamat. Jadi di sini dijelaskan, jadi barang siapa yang memandang wajah
orang alim memandang saja itu ya itu bisa, maka akan mendatangkan nanti Allah akan datangkan satu malaikat yang memohonkan ampun ya, ngapuro nanti di hari kiamat ya. Jadi fadilahnya menuntut ilmu itu bukan cuman kita berusaha menuntut ilmu sebaiknya, tapi harus sesuai adabnya. Kita harus menghormati, kita harus menyenangi, menyayangi atau senang dengan melihat wajah orang alim, orang yang berilmu. Jadi nggak cuma sekedar ini ya, jadi ada adabnya, ada sopan santunnya. Jadi kalau misalkan ketemu dosennya, ketemu guru-gurunya, itu yang nyapanya yang baik, itu menunjukkan sayang atau suka atau menghargai beliau-beliaunya. Termasuk juga ketika ini sekarang kan komunikasi sudah melalui WA, ini ya. Jadi WA atau chat itu ya, WA itu kalau menyapa itu juga harusnya yang sopan, ya sopan. Jadi misalkan assalamualaikum, misalkan siapa, Prof Hadi, assalamualaikum Prof Hadi, saya mau asistensinya. Jadi jangan ASS, kalau ASS itu nggak sopan. ASS itu ya bisa tersinggung gitu ya nanti kalau diartikan langsung ya. Jadi yang sopan, kata-katanya juga tutur katanya yang sopan, yang bagus. Karena kita selain menyesuaikan adab untuk ilmu, kita juga ada tata keramanya, ada aturan. Sama gitu. Sudah, oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, nanti selanjutnya bisa dipelajari sendiri ya. Jadi ada beberapa tadi yang sudah punya bukunya bisa dilihat. Ini intinya kita bab 1 itu babul awal itu tentang keutamaan menuntut ilmu dan para alim ulama. Jadi bagaimana kita posisikan menghargai para alim ulama. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan, kita bahas, kita pelajari bersama hari ini bisa memberikan manfaat ke depannya. Amin. Dan semoga nanti yang pertama kita perbaiki dulu mulai besok ya, kalau mau berangkat kuliah kampus diperbaiki niatnya dulu, diperbaiki ya, niatnya diperbaiki supaya apa? Supaya kita bisa dapat semuanya, kita dapat barokahnya, dapat ilmunya, dapat pahalanya, dapat syafaatnya, nanti dapat semuanya ya. Oke, terima kasih. Langsung doa. Oke, karena langsung saya diminta untuk memimpin doa karena waktunya sudah bentar lagi sudah mulai maghrib. Langsung kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, kita tutup karena kita tadi saya minta untuk tutup. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi'lan fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarhamna biha indaka wa darajat wa tuballighna biha usuliyat min jami'i khairat wa Allahumma inna nas'aluka min qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan tamat wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.